Semoga dengan doa tadi bisa membawa lancarnya kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya coba Uma tanya dulu, masih ingatkah kalian dengan materi yang kita bahas minggu kemarin? Masih. Ya, kita kemarin membahas tentang apa Mbak Uma tuh? Ibadah. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Uma tuh. Coba pertanyaan pertama, materi kemarin jelaskan pengertian ibadah. Silakan tunjuk dari yang bisa menjawab. Oke, Mbak Alvira silakan. Oke, 100 untuk Mbak Alvira. Berapa macam ibadah? Dibagi menjadi berapa ibadah? Bisa tunjuk dari siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Alisa. Ada dua, sebutkan. Yang pertama adalah ibadah ya, yang kedua adalah oke, selanjutnya kita hapus dulu untuk Mbak Alisa. Sebutkan, jelaskan pengertian ibadah makhluk. Siapa yang bisa menjawab? Silakan tunjuk jari. Oke, silakan Mbak Elsa. Ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, sholat, zakat, puasa, dan haji. Oke, kita hapus dulu untuk Mbak Elsa. Selanjutnya adalah Bu Uma mau tanya dulu kepada kalian semuanya, siapa di sini di antara kalian yang sudah pernah mengikuti praktek pemulasaraan jenazah? Bisa tunjuk jari. Oh iya, Mas Wahyu Suryono. Sudah pernah Mas Wahyu? Oh iya, kapan? Pas di kelas 3 SMP. Oh iya, kelas 3 SMP. Kita hapus dulu. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu Uma akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama adalah menerapkan pelaksanaan pemulasaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kompetensi yang kedua yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam pelaksanaan pemulasaraan jenazah. Dan yang ketiga adalah menganalisis pelaksanaan pemulasaraan jenazah. Kemudian yang keempat adalah menyajikan paparan pelaksanaan pemulasaraan jenazah. Sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita screening dulu. Sepertinya ini banyak yang ngantuk, banyak yang lapar ya, karena jamnya udah mendekati siang. Benar seperti itu? Kita harus semangat mari kita refleksi diri bersama-sama. Bisa mengikuti Bu Uma ya? Ya, dengan gerakan tepuk saya. Oke, silakan semuanya berdiri. Berdiri di depan masing-masing. Itu kan ketika kita mulai 1, 2, 3 tepuk saya. Sudah semangat ya anak-anak semua ya. Sudah nggak lapar lagi ya. Ya, bisa kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita akan membahas tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang perawatan jenazah. Silahkan disimak baik-baik video pembelajaran yang akan ditampilkan Bu Uma, di mana nanti video tersebut sudah merangkum semuanya tentang materi kita pagi hari ini, yaitu tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Mari kita simak bersama-sama. Pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah meliputi 4 kegiatan. Yang pertama yaitu memandikan, yang kedua mengkafani, dan yang ketiga mensolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Yang akan kita bahas pertama adalah memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah diantaranya yaitu 1. Jenazah atau mayat itu harus orang Islam dan orang kafir. Dan yang kedua, didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian. Dan yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid. Materi selanjutnya yaitu tentang tata cara memandikan jenazah. 1.
Dalam memandikan jenazah boleh niat atau tanpa niat. Yang kedua, sedikitnya meratakan air ke seluruh tubuh jenazah. Dan yang ketiga, dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Siraman pertama dengan menggunakan sabun atau daun udara, kemudian siraman kedua menggunakan air bersih, dan yang ketiga disiram dengan menggunakan air yang dicampur dengan karbon barus. Dan yang keempat, letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tutup auratnya. Yang kelima, gunakan kain basahan untuk menutup auratnya. Yang keenam, berdoa dan bacalah basmalah sebelum memandikannya. Yang ketujuh, basuhlah anggota tubuh terlebih dahulu, lalu bagian tubuh sebelah kanan atau sebelah kiri, urut dan 8 urut, dan tekanlah perutnya agar kotorannya itu keluar, kemudian bersihkan. Yang kesembilan, basuhlah seluruh tubuh jenazah tersebut dengan air suci dan sucikan. Materi selanjutnya yaitu tentang mengkafani jenazah. Kafani jenazah, salah satu syaratnya yaitu satu, kainnya harus berwarna putih, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-istu min thiyabikul bayad, wa innaha khairu thiyabikum fatakhiru fiha mautakum. Yang artinya, pakailah kamu sekalian dengan kain yang putih, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah yang putih, dan kafani jenazah dengan kain putih. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis. Untuk jenazah laki-laki itu disunahkan untuk menggunakan 3 lapis, dan yang perempuan disunahkan untuk menggunakan kain sebanyak 5 helai kain putih. Dan yang kelima adalah apabila jenazah tersebut sudah melakukan haji atau umroh, maka tidak boleh diberi haji gantungan dan jangan pula diberi tutup kepala. Dan yang keenam, kain kafan hendaknya bersih, baik sifat maupun bahannya, dan tidak boleh berlebih-lebihan. Artinya, kainnya itu tidak usah yang harganya mahal. Demikianlah anak-anak materi tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Dari video pembelajaran tadi yang telah Bu Uma tampilkan, apakah ada pertanyaan dari anak-anak semua? Tidak ada? Oh ya. Tidak ada. Bu Uma anggap semuanya sudah paham ya? Iya. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi. Namun sebelum berdiskusi, Ibu Uma bagi dulu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompoknya Mbak Ersa dan kawan-kawan. Kelompok kedua, kelompoknya Mbak Umatul dan kawan-kawan. Dan kelompok ketiga, kelompoknya Mas Wahyu dan kawan-kawan. Nah, tugas kalian kali ini adalah silakan kalian simak baik-baik video tentang pemulasaraan jenazah COVID-19. Di situ nanti ada beberapa permasalahan yang harus kalian pecahkan, yaitu apakah jenazah COVID-19 pemulasaraannya sudah sesuai dengan syariat Islam, dan apakah pemulasaraan jenazah COVID-19 itu sama dengan pemulasaraan jenazah biasa. Oke, sudah siap anak-anak? Siap. Marilah kita simak video tentang pemulasaraan jenazah COVID-19. Berikut videonya. Demikianlah anak-anak video terkait pemulasaraan dan memandikan jenazah COVID-19. Bisa dimengerti ya masing-masing dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3? Bisa. Ya. Sekarang Bu Ma kasih waktu 5 hingga 10 menit untuk bisa berdiskusi antar kelompoknya masing-masing. Silakan didiskusi. Silakan kelompok 1 silakan bekerja sama untuk mendiskusikan. Kelompok 2, kemudian kelompok 3 silakan bisa dicatat